Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Rian Indonesia Putra akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 30 yang beranggotakan yang pertama ada Mikael Hamunangan Sitorus, yang kedua ada Raffi Farhandi, yang ketiga ada saya sendiri Rian Indonesia Putra, yang keempat ada Ilham Faizal Hamka, dan yang terakhir Siti Malatania. Tema yang kami ambil untuk bahan diskusi adalah pemanfaatan IoT dalam bidang pertanian di Indonesia. Latar belakang, Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sektor pertanian adalah sektor yang penting bagi Indonesia sebagai sumber mata pencaharian dan sebagai penopang pembangunan. 128,45 juta penduduk yang bekerja, dan dari angka tersebut sektor pertanian merupakan sektor dengan tenaga kerja terbanyak, yaitu 38,23 juta orang, atau sekitar 29,76%. Namun, masih banyak masalah yang muncul di sektor ini seperti serangan hama, gagal panen dikarenakan iklim tidak menentu. Dan selanjutnya ada identifikasi masalah. Indonesia adalah negara agraris, yaitu negara di mana sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam. Namun, sektor pertanian Indonesia belum memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia. Solusinya adalah pembuatan teknologi berbasis IoT dan Big Data untuk memantau kondisi pertanian secara real-time. Aplikasi yang bisa dibuka melalui smartphone yang diharapkan bisa membantu petani dalam memantau keadaan lahan garapan secara real-time dan memberikan data-data yang eksak sehingga petani bisa melakukan tindakan agar lahan garapan menjadi lebih baik. Analisis kondisi. Kurangnya pemanfaatan teknologi di dunia pertanian di Indonesia mengakibatkan munculnya permasalahan-permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya teknologi dalam melakukan analisis kondisi pertanian. Yang kedua, kurangnya efektivitas dalam pengaturan suplai air secara berkala dan terukur. Yang ketiga, belum maksimalnya sistem pencahayaan yang maksimal untuk tanaman. Yang keempat, musim tanam dan panen tak menentu akibatnya perubahan cuaca ekstrim. Dan yang terakhir, pencahayaan dan suhu tidak tepat bagi tanaman rumah kaca. Next. Untuk rancangan awal solusi, IoT merupakan konsep komputasi di mana semua hal dapat dihubungkan melalui jaringan sehingga membuat objek-objek tersebut cerdas, dapat diprogram, dan mampu berinteraksi dengan manusia. Akan kami manfaatkan dalam sektor pertanian. IoT yang kami rancang terdiri dari blok-blok fungsional yang terdiri dari device system, komunikasi, layanan sistem, manajemen blok, keamanan blok fungsional, dan aplikasi. Penyelesaian masalah. Pertama, blok berkaitan dengan tanah, blok berkaitan dengan non-tanah, proses komunikasi, dan eksekusi. Untuk penyelesaian masalah yang pertama, blok berkaitan dengan tanah ada 3 poin. Tentang kesuburan tanah secara berkala, unsur hara dari tanah akan dicek oleh sensor. Untuk kelembapan tanah, sensor yang digunakan adalah Soil Moisture Sensor atau YL69, menggunakan prinsip pengukuran nilai resisten tanah untuk menentukan kelembabannya. Yang terakhir ada derajat keasaman. Secara berkala, sensor akan menghitung pH tanah pada landing. Okay, next. Blok berkaitan dengan non-tanah. Pencahayaan. Sensor cahaya akan diletakkan pada posisi sejajar terhadap tanaman. Ketika panel sensor menerima cahaya kurang dari yang dibutuhkan tanaman, maka sensor tersebut akan mengirim notifikasi bahwa tanaman kekurangan cahaya dan alat kontrol cahaya dapat secara otomatis dinyalakan. Yang selanjutnya dari suhu. Sensor suhu akan memberikan notifikasi ketika suhu tidak optimal, baik terlalu panas maupun terlalu dingin. Sensor tersebut akan mengirim notifikasi bahwa suhu tidak optimal dan alat kontrol suhu akan secara otomatis dinyalakan. Yang selanjutnya ada proses komunikasi atau transfer information. Sensor-sensor yang berkaitan akan memberikan baik sinyal maupun data yang dapat dipantau melalui aplikasi sehingga masing-masing sensor dapat mengirimkan data ke microcontroller dan microcontroller akan mengirimkan data ke database aplikasi.